Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Fast Matematika. Pada kesempatan kali ini saya masuk materi baru, konsep persamaan eksponen. Setelah sebelumnya saya bahas tentang grafiknya, sekarang persamaan eksponen. Adapun yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang konsepnya dulu, definisi dari persamaan eksponen dan bentuk-bentuknya, serta solusinya ya atau penyelesaiannya. Adapun untuk contoh-contoh akan saya bahas pada video berikutnya. Langsung saja untuk definisinya, persamaan eksponen adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen yang mengandung suatu variabel. Ini adalah contoh untuk persamaan eksponen, perhatikan variabelnya itu menjadi eksponen, ini variabel X menjadi pangkat. Dan ada kata persamaan, berarti akan ada sama dengan berapa gitu ya, kanan kiri ada ruaskan ruas kiri, kemudian X-nya menjadi eksponen atau pangkat. Ini beberapa contohnya. Kemudian untuk bentuk-bentuknya, ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan 1. Nanti efeknya berupa fungsi ya, yang ada X-nya. A pangkat 5x plus 3 misalnya, sama dengan 1. Bentuk kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Bentuk ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bentuk keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Perhatikan bedanya antara yang 3 sama 4 ya. Kalau 3 itu bilangan pokoknya sama-sama A, namun pangkatnya yang beda. Kalau yang 4, bilangan pokoknya beda, pangkatnya yang sama. Jadi nanti kamu harus analisa ini bentuk yang mana. Kemudian yang kelima, Hx pangkat fx sama dengan Hx pangkat gx. Kalau bentuk ini nanti yang bilangan pokok ada X-nya, pangkatnya juga ada X-nya. Ini luar biasa nih, panjang nanti ngerjakannya. Kemudian yang terakhir, ketika A kali A pangkat fx kuadrat, B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk yang harus pakai permisalan ya. Oke, kita kupas satu-satu. Untuk A pangkat fx sama dengan 1, itu syaratnya A harus lebih dari 0, tapi A nggak boleh 1 ya. Lebih dari 0 nggak boleh 1. Penyelesaiannya nanti tinggal pangkat sama dengan 0. Logikanya, misalkan 2 pangkat bla 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 kok hasilnya 1. Oh, maka pangkatnya pasti 0 ya. Yang hasilnya 1 itu pangkat 0. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat P, itu solusinya atau cara cepatnya adalah seolah-olah A-nya kayak dicoret gini. Ya, kalau kamu bingung cara ngerjakannya, pastikan kayak A-nya kayak dicoret, berarti tinggal pangkat sama dengan pangkat. Jadi syaratnya A sama A harus sama dulu ya, nanti tinggal ambil pangkatnya. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ini juga sama, seolah-olah A-nya dicoret ya, gini, berarti fx sama dengan gx penyelesaiannya. Untuk bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, itu ada syaratnya, yaitu A harus positif, B harus positif, dan A nggak boleh 1. Kenapa sih 1 nggak boleh? Karena ini loh, 1 pangkat X, 1 pangkat 3X plus 7, berapapun ini ya hasilnya 1 gitu loh, karena 1 pangkat itu 1. Maka nggak boleh 1, karena tidak akan, yang kanan ini jadi nggak ada artinya kan, kalau 1 pangkat 3X harus 1. Berikutnya, fungsi ini penyelesaiannya adalah pangkatnya pasti 0. Jadi A sama B bilangan pokoknya beda, kok pangkatnya sama, hasilnya bisa sama, itu berapa sih gitu. Jadi misal aku punya 2 pangkat titik-titik sama dengan 7 pangkat titik-titik. Maka pangkat berapa sih yang paling pas untuk mengisi ini, biar 2 pangkat sekian dan 7 pangkat sekian itu hasilnya bisa sama. Ya hanya ada satu kemungkinan, yaitu fx sama dengan 0. Pangkatnya pasti 0. Karena 2 pangkat 0 itu 1 dan 7 pangkat 0 itu 1. Maka yang bisa membuat 2 pangkat sekian sama dengan 7 pangkat sekian hanya pangkatnya 0. 1 sama dengan 1. Begitu ya. Itu solusi untuk yang keempat. Sekarang untuk yang bentuk kelima. Hx pangkat fx sama dengan Hx pangkat gx. Penyelesaiannya ada 4 kemungkinan. Ini 4 kemungkinan yang saya maksud adalah, bisa jadi pangkatnya sama ya, ini kan Hx sama Hx sama, tapi nggak boleh serta-merta dicoret ya. Fx sama dengan Gx langkah pertama. Langkah kedua, bisa jadi Hx-nya 1, atau bisa jadi Hx-nya 0.
Ada syaratnya fx dan gx harus positif. Kemudian hx bisa jadi min 1, hx itu yang dipangkatin, bisa jadi min 1. Syaratnya keduanya harus sama-sama ganjil atau keduanya sama-sama genap. Nanti akan saya bahas panjang lebar pada saatnya, yaitu masuk ke bentuk kelima. Untuk contoh-contoh soal akan saya bahas bentuk ini. Memang ini pengerjaannya paling panjang ya, karena ada 4 langkah. Oke, bentuk terakhir adalah A kali A pangkat fx kuadrat B pangkat fx plus C. Ini nanti kita pakai permisalan ya. Kalau A pangkat fx kita misalkan Y, nanti menjadi AY kuadrat plus BY plus C. Baru kita faktorkan lalu kita selesaikan. Oke, itu saya jelaskan dulu untuk bentuk-bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada kesempatan kali ini saya masuk ke contoh persamaan eksponen bentuk 1. Saya akan membahas 4 contoh soal pada kesempatan kali ini. Apa aja? Ya, ini adalah materi atau konsep yang akan saya bahas untuk persamaan eksponen bentuk 1 ketika A pangkat fx sama dengan 1. Jadi A dipangkatkan suatu bilangan kok sama dengan 1, maka dapat dipastikan pangkatnya tadi itu 0 ya, konsepnya seperti itu. Kemudian ini adalah 4 soal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke materi persamaan eksponen bentuk 1 itu ketika A pangkat fx sama dengan 1. Suatu bilangan dipangkatkan dengan fx ya, hasilnya 1, maka dapat dipastikan bahwa pangkatnya adalah 0. Jadi kalau ada persamaan kanannya sama dengan 1, maka pangkat pasti 0. Oke, pangkat pasti 0 ya, berarti kalau 7 pangkat 5x min 15 sama dengan 1 itu 7 pangkat berapa sih ini kalau kita hitung? 7 pangkat 5x min 15, 1 adalah 7 pangkat 0. Jadi kalau mau dicoret, tinggal 5x min 12, 5x min 15, ya, min 15 sama dengan 0. Atau 5x sama dengan positif 15, x sama dengan 15 dibagi 5, x sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Berikutnya, tentukan penyelesaian dari 17 pangkat x kuadrat min 10x plus 16 sama dengan 1. 1 itu adalah 17 pangkat 0. X kuadrat min 10x plus 16. Jadi 17 pangkat berapa? Bisa 1 adalah 17 pangkat 0. Kalau kita coret 17-nya, kita memperoleh persamaan x kuadrat min 10x plus 16 sama dengan 0, sehingga bisa kita faktorkan menjadi 16 positif. Berapa kali berapa yang bisa ke arah 10? Bisa ke angka 10 kalau dijumlahkan atau diselisihkan. 1 sama 16 tidak akan bisa ke angka 10 karena 1 tambah 16 itu 17, 1 dikurangi 16 itu negatif 15 atau tidak bisa ke angka 10. Kita coba 2 sama 8. Oke, ini bisa ke angka 10. Biar jadi negatif 10, minusnya harus di keduanya. Ya, negatif 2 ditambah negatif 8, ketemunya negatif 10. Negatif 2 dikali negatif 8 jadinya positif 16. Kita masukkan x min 2 dan x min 8. Sehingga kita dapatkan x min 2 sama dengan 0 atau x min 8 sama dengan 0 ya. X min 2 sama dengan 0, x min 8 sama dengan 0 atau x sama dengan 2, x sama dengan 8. Inilah penyelesaiannya. Berikutnya, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Oke, yang pasti kamu harus menguasai dulu bentuk pangkat pecahan dirubah menjadi akar atau sebaliknya. Saya tulis seperti ini ya. A pangkat M di sini N itu jadinya A pangkat M per N. Perhatikan yang di luar akar ini malah menjadi penyebut dari pangkat. Dan kalau tidak ada apa-apanya di sini kosong itu artinya akar pangkat 2. Kalau kosong artinya akar pangkat 2. Oke, konsep ini dikuasai dulu. Sehingga 5 pangkat 4x plus 12 saya olah dulu menjadi pangkat pecahan. 5 pangkat 4x plus 12. Ini berarti ada angka 2 ya, walaupun nggak kelihatan. Kita tinggal per 2. Perhatikan penulisan pangkat harus lebih tinggi daripada bilangan pokok. Jadi yang sering salah nulis itu 5. Anak nulis seperti ini. Per 2, ini parah ini, salah kalau seperti ini ya, jangan ditiru.
pastikan 2 ini masih pangkat, jadi lebih tinggi dari posisi 5. Sama dengan 1 itu 5 pangkat 0 ya. Kalau kita coret, kita dapat 4x plus 12 dibagi 2 sama dengan 0. Ini kalau dibagi 4x plus 12 kalau dibagi 2 itu dapat 2x ya. 12 dibagi 2 itu 6 sama dengan 0. Kita pindah, 2x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 3. Oke, ini penyelesaiannya. Berikutnya contoh keempat. 21 pangkat x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 24x sama dengan 1. Oke, 21 pangkat x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 24x. 1 saya anggap 21 pangkat 0 ya. Kalau 21 kita coret, kita ambil pangkatnya. X pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 24x sama dengan 0. Kita faktorkan. Bagaimana kita memfaktorkan pangkat 3? Kita cek. Kalau kita lihat semuanya ada unsur x. Ini ada x-nya, ini ada x-nya, ini ada x-nya. Kita keluarkan yang paling kecil, yaitu x pangkat 1. Kita keluarkan dalam kurung seperti ini. Perhatikan, x pangkat 3 sudah keluar pangkat 1, masih pangkat 2. 5x kuadrat udah keluar 1, masih pangkat 1. Min 24x, x-nya udah keluar, tinggal min 24. Nah, ini pemfaktorannya. Kalau kita kalikan, ini kali ini akan balik ke situ ya. X kali 5x, 5x kuadrat, x kali min 24, jadinya min 24x. Sekarang yang di dalam kurung ini kita faktorkan juga. Memfaktorkan pangkat 2, gampang ya. X min 24 itu berapa kali berapa yang selisihnya bisa 5. 2 sama 12 nggak mungkin. 3 sama 8, ini selisihnya 5 ya. Kalau dijumlahkan biar bisa 5, minusnya di mana? Minusnya di 3. 8 kurangi 3, positif 5. 8 kali min 3, min 24. It's okay. X min 3, X plus 8. Jadi X sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0, atau lagi X plus 8 sama dengan 0. X sama dengan 0, X sama dengan 3, X sama dengan negatif 8. Kita punya 3 nilai X atau 3 penyelesaian untuk soal ini.